Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regal Kerampun Mangiwa dengan NIM 2410911100026 dengan nomor absen 11 dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan juga membri superioris. Serta saya juga akan menjelaskan mengenai inervasi dan juga vaskularisasi pada sistem muskuloskeletal, utamanya pada regio thoracis dan juga membri superioris. Jadi kita akan masuk pertama ke anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan juga membri superioris. Nah, jadi dapat kita lihat di sini, ini merupakan anatomi tulang atau anatomi skeletal untuk bagian atau regio thoracis. Nah, di sini terdapat dua bagian besar, yaitu adalah sternum dan juga scapula. Nah, di dalam sternum ini dia itu meliputi adanya incisura jugularis pada bagian ini, kemudian manubrium pada bagian ini, kemudian terdapat angulus juga pada bagian ini, corpus juga terdapat pada bagian ini, dan juga processus hypoideus pada bagian ini. Kemudian dapat kita lihat juga bahwa scapula itu meliputi adanya acromion pada bagian ini, kemudian processus coracoideus pada bagian ini, kemudian adanya cavitas glenoidalis pada bagian ini, kemudian terdapat column, kemudian terdapat incisura di sini, kemudian terdapat fossa subscapularis pada bagian ini. Kemudian dapat kita lihat tulang yang memanjang itu merupakan clavikula. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat costa atau tulang rusuk. Nah, costa ini tuh dapat kita bagi dua, yaitu adanya costa verae dan juga costa spuriae. Nah, costa verae itu costa yang dari costa pertama hingga costa ke-7. Kemudian costa spuriae itu dari costa yang ke-8 hingga ke costa yang ke-12. Nah, kemudian dapat kita lihat juga di sini bahwa terdapat cartilaginous costales yang merupakan tulang rawan. Kemudian untuk tampak posterior dari anatomi skeletal tulang ini dapat kita lihat bahwa di sini terdapat scapula dan juga costa. Nah, costa di sini dia meliputi caput pada bagian ini, column, tuberculum pada bagian ini, kemudian terdapat angulus, dan di sini terdapat corpus. Kemudian dapat kita lihat di sini bahwa terdapat costa fluctuantes, yaitu costa yang tidak melekat pada sternum. Nih. Nah, costa ini tuh adalah costa ke-11 dan juga costa ke-12. Kemudian kita akan lanjut kepada bagian otot dari regio thoracis. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa terdapat musculus pectoralis major. Nah, musculus pectoralis major ini berfungsi untuk dapat mempertahankan atau untuk dapat mempertahankan agar ekstremitas atas tetap berada pada batang tubuh, dan juga dia memfasilitasi pernafasan dalam. Kemudian di sini terdapat musculus latissimus dorsi. Kemudian di sini terdapat musculus serratus anterior pada bagian ini dan ini. Nah, ini ada di bagian sinistra dan juga dextra. Jadi dia ada dua pasang. Kemudian dapat kita lihat juga di sini terdapat musculus pectoralis minor pada bagian ini. Kemudian terdapat musculus subclavius dan fascia clavi pectoralis pada bagian ini. Kemudian dapat kita lihat di sini terdapat otot-otot atau otot-otot yang difiksasi oleh fascia cervicalis. Nah, itu merupakan musculus sternothyroideus pada bagian ini, musculus sternohyoideus pada bagian ini, kemudian musculus omohyoideus pada bagian ini. Kemudian kita akan lanjut kepada bagian dari regio membri superioris. Nah, jadi dapat kita lihat di sini untuk bagian lengan atas itu tuh terdapat scapula dan juga humerus pada bagian ini. Kemudian dapat kita lihat untuk bagian lengan bawah itu tuh terdapat radius dan ulna. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ulna itu memiliki panjang yang lebih panjang dibandingkan radius. Kemudian dapat kita lihat di sini bahwa pada bagian telapak tangan itu terdapat carpal bones atau tulang
tulang kecil-kecil ini itu merupakan carpal bones. Kemudian pada bagian ini merupakan metacarpal. Kemudian di sini terdapat phalanges untuk bagian ujung jari. Kemudian kita akan masuk ke anatomi untuk bagian otot pada ekstremitas atas. Nah, jadi dapat kita lihat di sini bahwa di sini yang bagian ini dan ini merupakan bagian dari musculus triceps brachii. Yang meliputi pada bagian ini merupakan caput longum, kemudian caput laterale, kemudian tendo. Pada bagian ini juga dapat kita lihat di sini musculus brachioradialis pada bagian ini. Kemudian di sini dapat kita lihat juga bahwa terdapat musculus flexor carpi ulnaris, musculus anconeus, musculus extensor carpi radialis longus pada bagian ini, musculus extensor carpi ulnaris pada bagian ini. Kemudian untuk tampak anteriornya itu dapat kita lihat di sini pada bagian ini dan ini merupakan caput longum dan juga caput breve yang merupakan bagian dari musculus biceps brachii. Jadi perbedaannya dari musculus triceps brachii dan juga musculus biceps brachii adalah jadi musculus biceps brachii itu berfungsi untuk dapat menarik dan juga merentangkan siku, sedangkan kalau misalkan untuk musculus triceps brachii itu berfungsi untuk dapat meluruskan lengan. Pada bagian ini juga dapat kita lihat bahwa terdapat musculus brachioradialis, musculus pronator teres, dan juga musculus flexor carpi radialis. Kemudian kita akan masuk ke vakularisasi dan juga inervasi sistem muskuloskeletal. Jadi, vakularisasi dan inervasi ini merupakan kalau vakularisasi merupakan sebuah prosedur yang mengatur aliran darah ke jaringan dan sel. Dan juga dia termasuk proses yang mengatur aliran darah ke otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal. Jadi, otot itu mendapatkan suplai darah dari pembuluh darah yang masuk ke dalam otot. Nah, pembuluh darah ini dapat masuk ke otot melalui ujung otot, bagian tengah otot, atau beberapa tempat lainnya. Kemudian untuk inervasi merupakan sistem saraf. Jadi kita akan masuk kepada regio thoracis. Nah, di sini dapat kita lihat untuk vakularisasinya bahwa terdapat arteri carotis communis pada bagian ini, kemudian arteri subclavia pada bagian ini, kemudian terdapat arteri trochica interna, kemudian terdapat arteri intercostalis anterior pada bagian ini. Kemudian dapat kita lihat di sini bahwa terdapat arteri musculoprenica. Kemudian di sini juga terdapat arteri intercostalis anterior. Kemudian arteri trochica interna pada bagian ini. Dan juga di sini terdapat arteri subclavia. Nah, kemudian untuk bagian venanya dapat kita lihat di sini juga bahwa dia terdapat vena brachiocephalica sinistra pada bagian ini, dan ini untuk vena brachiocephalica dextra, cephalica dextra. Jadi di sini adalah yang sinistra atau kiri dan di sini adalah yang dextra. Kemudian di sini terdapat vena hemiazygos accessoria pada bagian ini. Kemudian dapat kita lihat di sini terdapat vena intercostalis anterior, vena hemiazygos pada bagian ini, vena azygos pada bagian ini, kemudian terdapat vena intercostalis posterior pada bagian ini, dan juga di sini terdapat vena cava superior dan juga vena intercostalis superior dextra pada bagian ini. Kemudian untuk bagian saraf atau inervasinya dapat kita lihat di sini bahwa di sini terdapat nervus yang berwarna kuning ini, nervus phrenicus A,
Kemudian dapat juga kita lihat di sini bahwa terdapat beberapa nervus lainnya. Seperti di sini terdapat adanya nervus intercostalis pada bagian ini. Kemudian ini juga merupakan ramus costanus anterior and intercostalis pada bagian yang ini. Kemudian dapat kita lihat juga bahwa di sini terdapat nervus intercostalis juga. Kemudian kita akan masuk ke regios membri superioris. Nah, dapat kita lihat di sini untuk bagian lengan atas itu, untuk bagian venanya itu adalah vena thoracoacromialis pada bagian ini. Kemudian vena circumflexa posterior humeri, nervus intercostobrachialis pada bagian ini. Kemudian nervus cutaneus brachii-medialis pada bagian ini. Kemudian nervus cutaneus brachii lateralis superioris pada bagian ini. Kemudian di sini merupakan nervus cutaneus brachii posterior pada bagian ini. Nervus cutaneus brachii lateralis inferior. Kemudian ada nervus cutaneus antebrachii posterior yang berasal dari N radialis. Ini juga berasal dari N radialis dan ini juga. Jadi tiga ini berasal dari N radialis. Kemudian dapat kita lihat di sini terdapat nervus cutaneus brachii medialis, nervus intercostobrachialis pada bagian ini. Kemudian nervus cutaneus brachii lateralis superioris dari nervus axillaris. Kemudian terdapat nervus cutaneus brachii pada bagian ini. Kemudian nervus cutaneus anterbrachii posterior pada bagian ini. Dan ini berasal dari nervus radialis. Kemudian di sini terdapat nervus cutaneus antebrachii pada bagian ini dan ini. Kemudian terdapat nervus cutaneus anterbrachii lateralis pada bagian ini. Nah, kemudian untuk bagian venanya juga dapat kita lihat di sini bahwa terdapat vena thoracoacromialis. Dan juga di sini juga terdapat vena thoracoacromialis. Kemudian bagian yang ini, yang besar, itu merupakan vena cephalica. Kemudian ini merupakan vena cephalica aksesoria. Terdapat vena mediana intermedia cubiti, vena mediana intermedia anterbrachii, kemudian vena basilica. Kemudian di sini terdapat vena cephalica. Kemudian untuk bagian arterinya dapat kita lihat di sini terdapat arteri brachialis pada bagian ini. Kemudian dapat kita lihat juga di sini terdapat axillaris, a circumflexa humeri posterioris, humeri anterior. Kemudian yang ini yang posterior. Kemudian terdapat arteri colateralis radialis, colateralis medialis pada bagian ini. Kemudian arteri recurrens radialis, interosa recurrens, interosa posterior, arteri interosea posterior. Kemudian ini arteri interosea recurrens. Kemudian ini arteri radialis. Kemudian ini merupakan arteri ulnaris, arteri interosea anterior, arteri interosea communis, arteri recurrens ulnaris, dan juga di sini terdapat recurrens ulnaris, di mana yang bagian ini merupakan ramus posterior dan ini ramus anterior. Kemudian terdapat arteri
colateralis ulnaris superioris, arteri colateralis ulnaris inferior. Kemudian untuk bagian anti braki atau lengan bawah dapat kita lihat di sini bahwa dia itu pada tampak depan itu ada vena cephalika, ini cephalika aksesoria yang tadi. Kemudian ini vena cephalika lagi. Kemudian di sini vena mediana intermedia anter brachii. Kemudian dapat kita lihat juga di sini terdapat vena basilica, vena mediana intermedia basilica. Kemudian di sini terdapat untuk tampak posteriornya, sini vena basilikanya. Kemudian di sini vena cephalicanya. Kemudian dapat kita lihat di sini untuk bagian arterinya. Nah, di sini terdapat arteri radial pada bagian ini, kemudian arteri ulnar. Kemudian pada bagian ini terdapat juga arteri posterior interoseus, arteri interoseus posterior, kemudian arteri interoseus anterior. Kemudian di sini terdapat arteri dorsal carpal pada bagian ini, kemudian terdapat deep palmar branch of ulnar artery atau arteri ulnar pada bagian sini. Kemudian terdapat arteri palmar metacarpal pada bagian ini. Kemudian arteri palmar digital pada bagian ini. Kemudian dapat kita lihat juga di sini ada arteri radialis indicis pada bagian ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama saya mempresentasikan ataupun melakukan video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.